Oke, baik. Tadi sudah kita saksikan bersama penampilan presentasi atau penampilan video presentasi kelompok 8 dan kelompok 6. Setelah ini akan saya berikan penguatan-penguatan pemahaman dulu sebagai langkah stimulasi diskusi kita. Baru setelah ini kita akan masuk ke sesi diskusi ya. Tetapi untuk materi kali ini akan kita bahas dua tokoh yang berfokus pada proyek Islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu Ziauddin Sardar dan Said Hossein Nasr, ya tepatnya untuk kelompok 7 dan materi kelompok 8 ya. Saya akan tampilkan dulu. Oke, ini untuk pengantar materinya. Sebelum ini, nanti atau setelah ini ada dua materi. Satunya saya akan tampilkan dulu. Nah, ini untuk materi poster. Ini juga sudah saya kirim ke grup ya. Untuk tokoh Ziauddin Sardar beserta karakteristik pemikirannya atau kunci atau hal-hal penting dari pemikiran Sardar yang kita olah dan kita ambil intisarinya dalam buku kita. Setelah ini nanti akan kita bahas juga untuk Sayyid Husin Nasr ya. Ini materinya kelompok 7, corak dan karakteristiknya. Kita juga akan mengenal secara singkat biografi tokohnya. Termasuk juga nanti apa yang menjadi gagasan utama atau grand design pemikiran dua tokoh ini terhadap isu atau proyek Islamisasi ilmu pengetahuan ya. Oke, kita mulai dari gagasan alasan mengapa perlu Islamisasi ilmu pengetahuan. Oke, saya tampilkan yang ini. Oke, baik. Secara komprehensif, pendahuluan mengenai mata kuliah kita, Islam dan ilmu pengetahuan, di pertemuan awal-awal sudah kita bahas, terutama materi pertama sampai materi kelima, beberapa hal penting atau materi satu sampai materi keempat, karena materi 5, 6, 7, 8, termasuk 9 minggu depan, itu adalah materi review terhadap pemikiran tokoh yang menggagas atau tokoh yang kemudian banyak berbicara soal proyek Islamisasi ilmu pengetahuan. Ya, 5 tokoh ini sengaja kita rangkum yang juga ada dalam buku kita, itu yang akan kita kaji secara lebih mendalam karena masing-masing tokoh ini memiliki perbedaan secara biografis ya, baik perbedaan latar belakang pendidikan, perbedaan asal dari negara, kemudian juga perbedaan kultur pendidikan yang didapatkan sebelum dan saat dan setelah menginisiasi Islamisasi ilmu pengetahuan. Dan itu menjadi karakteristik masing-masing. Nanti kita review, kita analisis karakteristik dari misalnya Ziauddin Sardar seperti apa, bedanya dengan Said Hasin Nasr atau Husin Nasr, sama Al-Attas, termasuk juga dengan Al-Faruqi. Nah, apa saja nanti akan kita kaji secara lebih mendalam. Nah, untuk yang hari ini kita
akan dulu buka wawasan kita sekaligus mereview kembali apa yang sudah kita dapatkan di awal-awal perkuliahan terkait mengapa perlu islamisasi ilmu pengetahuan. Karena sebelumnya ada yang menanyakan bahkan memberikan argumentasi menurut yang bersangkutan yang bertanya, eh, apakah betul saat ini perlu ada upaya atau usaha islamisasi ilmu pengetahuan? Karena menurutnya saat ini tidak terelakkan oleh kita kemajuan peradaban yang diusung oleh dunia barat atau dunia non-Islam itu sangat tinggi sekali. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kemajuan-kemajuan Barat tersebut telah menjadi dan membantu aktivitas kita sehari-hari. Nah, menurut yang bersangkutan, biarkanlah proses itu berjalan alamiah tanpa perlu ada intervensi proyek Islamisasi ilmu pengetahuan. Itu kenapa poster ini saya buat untuk kembali menajamkan pisau analisis kita, untuk kembali memperkuat basis argumentasi kita, kenapa Islamisasi ilmu pengetahuan itu mutlak dilakukan. Ya, tuh, oke. Saya mulai. Ini yang 5 tokoh yang ada di buku kita, yang nanti juga akan kita bahas. Tapi di awal ini saya akan memulainya dari alasan mendasar kenapa perlu ada Islamisasi ilmu pengetahuan, sehingga ini nanti baik secara konteks teoritis maupun konteks praktis implementasi bisa kita gabungkan pemahaman itu karena kita sendiri sebetulnya kita yang sekarang berada di wilayah perguruan tinggi itu punya tugas besar, ya. Tugas besar itu ialah memelihara tradisi keilmuan, terutama keilmuan Islam untuk jangka panjang, terutama jangka panjang dunia pendidikan kita, ya. Oke, baik. Saya mulai dari yang pertama. Kenapa mesti ada Islamisasi ilmu pengetahuan? Agar kita tidak ilfil duluan, agar kita tidak menyerah duluan, agar kita tidak apa namanya ya, agar kita tidak terjebak kepada dogma-dogma praktis yang kemudian menyebabkan cara pandang kita itu nanti berubah. Kita sudah belajar Islam dan ilmu pengetahuan, tetapi justru nanti kita sendiri malah tidak tidak mau dan tidak mau ambil pusing terhadap produk yang dihasilkan dari proyek Islamisasi ilmu pengetahuan. Ya, oke. Yang pertama, alasan besar kenapa perlu ada Islamisasi ilmu pengetahuan. Pertama, ini realitas dunia dan individu sekarang ini atau saat ini. Hari ini suka tidak suka, kita tengah atau telah berada di era di mana kemajuan peradaban dunia saat ini bertumpu dan berpusat di dunia barat. Anda paham ya yang dimaksud dengan barat? Jadi barat itu adalah representasi kewilayahan yang lebih banyak dikuasai oleh negara-negara berkembang di Eropa dan sebagian Amerika, ya. Sehingga istilah barat ini bagi kita umat Islam itu representasi dari pemikiran bahwa barat kecenderungannya adalah pemikiran-pemikiran yang tidak memiliki basis keilmuan keislaman dan juga ditujukan untuk menyebut istilah negara-negara berkembang yang di luar negara atau kawasan-kawasan yang saat ini penduduknya
banyak beragama Islam. Jadi Barat itu representasi dunia non-Islam, ya. Saya bisa menyebutnya demikian dengan harapan nanti kita mudah untuk memahami, mengidentifikasi, menganalisis sebetulnya ini diarahkan kemana, ya. Oke, baik. Selanjutnya, bentar ya. Oke, selanjutnya saya pin dulu biar posisinya di atas. Oke, oke, baik. Selanjutnya, tadi saya sebut bahwa hari ini kita tidak bisa lepas dari Barat, sehingga hampir semua kawasan yang berada di apa namanya, yang berada di dunia saat ini dengan 5 benua yang ada, kawasan-kawasan yang ada, saat ini berkiblat kepada Barat dalam berbagai hal. Ya, maksudnya adalah bahwa kemajuan peradaban Barat termasuk di dalamnya kemajuan teknologi dan informasi, kemajuan industri, pertahanan, ekonomi, sosial, budaya. Ya, terutama saat ini harus kita akui kemajuan di bidang ilmu pengetahuan ini ada di dunia barat. Sehingga ada semacam istilah latah yang kemudian muncul beragam pemikiran-pemikiran transnasional, ya, yang dari barat itu diimpor ke dalam negeri kita. Di mana proses itu terjadi sebagian tanpa melalui proses filterisasi dan tanpa melalui proses adaptasi sama sekali. Ya, jadi kemajuan-kemajuan dunia barat itu bukan berarti tidak boleh kita impor, bukan berarti tidak boleh kita contoh, tetapi hadirnya kemajuan peradaban barat itu saat ini masuk ke wilayah kita itu tanpa adanya filterisasi dan adaptasi, sehingga memunculkan berbagai macam fenomena-fenomena. Ya, oke, ini realitas yang pertama. Kemudian realitas yang kedua, realitas individu. Akibat dari realitas dunia saat ini mengakibatkan banyaknya mau terlibat secara mendalam dalam proses berpikirnya. Padahal kemampuan akalnya itu sebenarnya mampu untuk menandingi kemajuan, seolah-olah mati karena terpana dengan capaian barat. Oleh karena itu, kondisi ini mesti harus kita pikirkan. Barat sudah menghegemoni dunia. Barat sudah dijadikan sebagai kiblat peradaban dan kemajuan dunia. Ya, yang itu kemudian menyebabkan sebagian kita seolah-olah tidak lagi berpikir bahwa eh, ada sesuatu yang bisa kita lakukan, tetapi itu tidak dilakukan karena memang kita sudah terkadung, ya. Terkadung itu sudah bahasa kitanya sudah terlanjur terpana dengan kemajuan barat, ya. Nah, realitas ini harus tidak bisa kita elakkan. Yang kedua, kenapa mesti ada Islamisasi ilmu pengetahuan? Yang kedua, produk disiplin sains yang berkembang hari ini itu mengidentifikasi atau memisahkan agama dan sains yang dikembangkan di barat itu kemudian melahirkan disiplin sains yang tidak berketuhanan. Bagi kita orang yang beragama, ilmu pengetahuan mesti punya nilai.
Kalau orang Barat itu tidak tidak percaya dengan agama, sehingga kemajuan yang mereka capai itu selalu mereka sombong-sombongkan sebagai capaian. Tidak ada unsur agama di dalamnya karena memang ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Itu menurut mereka. Menurut mereka ilmu pengetahuan bebas nilai. Tapi bagi kita umat Islam, ilmu pengetahuan itu mesti punya nilai. Kemajuan yang diperoleh melalui hal-hal baru dalam ilmu pengetahuan tidak boleh lepas dari pengaruh agama. Ya, itu kemudian banyak sekali sains yang tidak Islami. Maksudnya adalah bahwa dalam konteks ilmu pengetahuan kita mesti menjadikan Islam sebagai nilai yang muncul dalam ilmu pengetahuan itu. Nah, produk Barat terhadap sains ini yang berkembang saat ini itu sains yang tidak berketuhanan. Bagi kita umat Islam mesti kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan wajib di dalamnya muncul nilai-nilai Islam. Jika terjadi maka jika kemajuan ilmu pengetahuan tidak berada atau tidak ada nilai-nilai Islam, maka nanti akan timbul kesombongan. Akan timbul rasa bangga yang kemudian seolah-olah tidak ada peran agama, tidak ada peran wahyu. Kenapa? Dalam Islam tinggi wahyu baru akal. Maka sebagai orang Muslim kita harus berpegang teguh kepada itu. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, alasan kenapa mesti ada Islamisasi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, problematika paradigma peradaban Barat. Ya, apa problematika Barat itu? Mereka maju, mereka berkembang dari sisi peradaban ilmu pengetahuannya. Peradaban itu tidak hanya pada aspek ilmu pengetahuan saja, tapi semuanya, sistem, kultur, kemudian bagian-bagian dari sistem kehidupan itu mengalami kemajuan. Tetapi mesti dicatat bahwa Barat itu miskin secara spiritual. Ya, Barat itu miskin secara spiritual. Bagi mereka, agama itu tidak menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang penting mereka melakukan capaian-capaian. Kemudian capaian-capaian itu bisa mempengaruhi tingkat ekonomi, bisa berpengaruh terhadap politik, ya. Karena tidak bisa kita lepaskan bahwa paradigma kehidupan manusia itu ya tidak boleh lepas dari nilai spiritual. Kalau hanya mengandalkan intelektual saja, maka nanti yang akan muncul adalah kesombongan, ya. Kenapa mesti kesombongan? Itu temuan mereka. Nah, kalau ini dibiarkan begitu saja tanpa dibarengi dengan apa yang disebut dengan Islamisasi ilmu pengetahuan, maka nanti akan berkembang sebuah apa namanya? Sebuah situasi di mana orang akan mengagung-agungkan ilmu pengetahuan tanpa sedikit pun menjadikan ilmu pengetahuan itu salah satunya ada nurul. Salah satunya ada nilai keislam. Ya. Oke. Poin berikutnya adalah salah satu alasan kenapa mesti ada Islamisasi ilmu pengetahuan adalah struktur keilmuan Barat. Paradigma atau pandangan hidup di Barat ya itu membentuk sebuah struktur keilmuan yang problematik. Di mana problematiknya? Karena ada nilai dan konsep yang ada dari manusia di Barat itu kemudian melahirkan pemahaman struktur yang membantu seseorang menjadi kritis konstruktif dalam atau terhadap nilai-nilai Barat yang kemudian melahirkan dualisme, melahirkan rasionalisme.
melahirkan humanisme, melahirkan sekulerisme. Nah, struktur keilmuan barat ini itu harus di counter lewat apa? Ini lewat proyek Islamisasi ilmu pengetahuan. Kenapa? Kalau semakin banyak orang yang sekuler, orang yang humanism, rasionalisme, dualisme akan diri keagamaannya. Kita umat Islam tidak boleh. Dimanapun, di belahan dunia manapun, umat Islam harus betul-betul mampu memahami konteks ini. Bahwa struktur keilmuan Barat itu bertentangan atau tidak sesuai dengan struktur keilmuan dalam Islam. Struktur keilmuan dalam Islam itu wahyu dulu, baru akal. Di Barat, struktur keilmuannya akal dulu, baru capaian. Jadi mereka hanya mengagungkan akal. Karena tidak ada nilai wahyu, maka mereka cenderung sekuler, memisahkan antara urusan agama dengan urusan-urusan keduniaan, memisahkan urusan-urusan agama dengan urusan peradaban, sehingga itu bertentangan dengan apa yang kita anut. Kalau kita umat Islam, wahyu dan akal itu sumber ilmu pengetahuan, sehingga kita tidak terjebak pada sekulerisme, tidak terjebak kepada rasionalisme, tidak terjebak kepada dualisme, ya. Nah, ini jangan sampai ini kemudian tidak dikonter oleh ilmuwan, oleh dunia Islam yang representasinya itu ada di perguruan tinggi. Siapa itu? Ya kita. Kita sebagai ilmuwan, kita sebagai cendekiawan, kita sebagai mahasiswa harus mampu untuk itu. Meskipun tidak bisa kita pungkiri, fisika, kimia, biologi, matematika, yang secara sains itu sudah masuk di pendidikan tinggi kita, terutama di UIN, maka kita harus mampu untuk memahami itu. Termasuk kita yang ada di Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di prodi kita, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, ya, itu kenapa sampai hari ini kita itu perubahan nomenklatur dari PGRA, Pendidikan Guru Raudatul Atfal, ke Pendidikan Islam Anak Usia Dini, ini adalah bagian besar dari tetap ingin menjadikan program studi kita itu tidak bisa dan tidak boleh lepas dari nilai-nilai Islam. Ilmu pengetahuan tentang anak usia dini itu harus di-cover dengan ilmu pengetahuan Islam. Di luar sana, itu banyak prodi pendidikan guru PAUD. Ya, kita prodi pendidikan Islam anak usia dini. Secara akademik tidak ada bedanya. Sama-sama melahirkan sarjana pendidikan anak usia dini. Tetapi kedua program studi ini memiliki ciri khas, memiliki nilai yang satu dengan yang lainnya tidak dimiliki. Yang tidak dimiliki oleh PG PAUD dimiliki oleh PIAUD. Yang tidak dimiliki yang dimiliki oleh PIAUD tidak dimiliki oleh PG PAUD. Ya, itu realitas. Maka kita harus bangga dengan prodi kita yang di dalamnya ada penguatan nilai-nilai Islam. Namanya saja PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Dan saya sangat meyakini bahwa orang-orang yang berkecimpung di pendidikan Islam anak usia dini, baik dosen, pimpinan, asosiasi program studinya, tetap mempertahankan Islam dalam nama nomenklatur PIAUD, itu adalah bagian dari upaya untuk merawat, memelihara nilai-nilai Islam dalam keilmuan PAUD. Itu kenapa di prodi kita basis pendidikan dosennya itu beda-beda.
Ada yang murni dosen lulusan PG PAUD S2 Magister PG PAUD, ya. Ada juga dosen lulusan Magister Pendidikan Islam. Ini upaya untuk mengintegrasi dan menginsersi nilai-nilai Islam ke dalam struktur kurikulum dan praktik-praktik pembelajaran yang ada di prodi. Ya, tuh. Jadi saya kira kita perlu berbangga dalam konteks mata kuliah Islam dan pengetahuan dengan contoh prodi kita sendiri, pendidikan tinggi sebagai kawah candra di muka dan melahirkan inovasi-inovasi ilmu pengetahuan. Kita masih tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam melalui nama program studinya sendiri maupun mata kuliahnya. Ya, Alhamdulillah semester ini ada mata kuliah dengan basis nilai-nilai Islam dalam isu pendidikan anak usia dini itu sudah masuk lebih banyak dari kurikulum sebelumnya. Ya, salah satunya misalnya munculnya mata kuliah fikih hadonah, mempelajari pengasuhan anak dengan perspektif hukum Islam. Ada juga mata kuliah tafsir pendidikan anak, melihat anak sebagai individu yang lahir ke dunia dengan pendekatan-pendekatan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Ada juga mata kuliah tafsir Tarbawi atau hadis Tarbawi. Mata kuliah yang khusus mencari tema-tema pendidikan di dalam hadis yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan pada jenjang anak usia dini. Mata kuliah kita Islam dan Ilmu Pengetahuan, kemudian mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, apalagi mata kuliah baca tulis Al-Quran kalau masih ada ya, apalagi. Mata kuliah dengan basis nilai keislaman ini menjadi salah satu ciri khas kita yang tidak dimiliki oleh program studi PG PAUD di luar UIN, UIN, di luar UIN. Ya, saya kira ini adalah bagian atau tradisi keilmuan yang harus kita jaga. Tidak boleh ada yang merongrong, mengubah nilai-nilai yang ada dalam PAUD ini menjadi nilai-nilai yang kering kerontang akan nilai Islam dan pendidikan Islamnya. Ya, oke. Saya lanjut dulu ke poin selanjutnya. Perkembangan pemikiran di Barat hari ini. Ini menjadi salah satu alasan kenapa kita perlu ada Islamisasi ilmu pengetahuan. Bahwa paradigma dan struktur keilmuan Barat itu jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Yang tadi saya sebutkan, orang Barat itu memang tidak menjadikan agama sebagai basis nilai mereka. Mereka itu beragama atau tidak, mereka tetap bersosialisasi, mereka tetap hidup dengan apa yang mereka miliki. Nah, karena struktur keilmuan Barat yang jauh dari nilai-nilai ketuhanan ini kemudian menyebabkan pemikiran yang mengesampingkan kecerdasan spiritual. Barat hanya cerdas secara intelektual, tapi mereka tidak cerdas secara spiritual. Karena mereka agama bagi mereka itu bukan sesuatu yang penting. Bahkan menurut mereka agama itu justru akan menghambat kemajuan ilmu pengetahuan. Karena mereka memang tidak percaya agama. Nah, kar- karena kemudian mengesampingkan kecerdasan secara spiritual, kemudian menghasilkan individu-individu yang cerdas secara intelektual tapi lemah secara emosional. Cerdas secara intelektual tapi lemah secara spiritual. Perkembangan ini berkembang liar di Barat, yang itu kemudian mempengaruhi politik Barat. Dampaknya apa? Dampaknya pada wilayah timur, termasuk kita Indonesia. Dampaknya kepada wilayah-wilayah Timur Tengah misalnya.
Asia Timur termasuk kita. Negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam. Kenapa dampak itu terjadi di kita? Karena secara politik dan ekonomi, wilayah timur termasuk Indonesia itu bergantung kepada Barat dari sisi ekonomi dan sisi politik. Kalau Barat melakukan embargo ekonomi kepada Indonesia misalnya, maka selesai urusan kita. Karena kita nggak bisa lepas dari Barat. Kita itu banyak mengekspor hasil bumi kita, banyak mengekspor berbagai macam apa yang kita miliki di Indonesia itu ke Barat. Kalau di stop oleh mereka ekspor, mereka tidak mau lagi impor dari Indonesia, selesai kita. Politik juga demikian. Secara politik kita bergantung kepada Barat. Kenapa? Karena saat ini Barat membentuk satu kelompok negara-negara yang secara kultur, politik, kekuatan ekonomi, kekuatan pertahanan itu besar sekali. Nah, kalau ini terjadi, maka kita tidak bisa berkembang. Maka harus kita akui bahwa kemajuan ini kemudian akan melahirkan realitas dualisme, melahirkan nihilisme, melahirkan agnostik dan kebenaran relatif berdasarkan individu. Jadi karena cara pandangnya demikian, maka nanti akan memunculkan dualisme, kepribadian ganda, kepribadian yang tidak seutuhnya menjadi manusia yang terbatin seperti itu. Maka dengan Islamisasi ilmu pengetahuan. Ya. Yang terakhir adalah pengkajian Islam dengan Barat. Nah, ini studi Islam di Barat itu bukan tidak pernah dilakukan. Bukan tidak ada, ada. Tapi studi Islam di Barat itu menjadi bagian dari desain politik. Kenapa? Karena bagi mereka tidak ada relevansinya dengan kemajuan mereka. Studi Islam di Barat hanya sebatas kamuflase. Studi Islam di Barat hanya sebatas politik pencitraan. Tujuannya apa? Ya secara ekonomi agar tidak dipandang sebelah mata oleh dunia Islam. Jadi mereka hanya berkedok saja studi Islam itu di mereka. Islam dikaji sebagai objek dari sudut pandang Barat tanpa berkeyakinan dengan kebenarannya. Jadi hanya sekedar objek riset saja, hanya objek sebagai desain politik saja. Karena Barat juga secara tidak langsung membutuhkan dunia Islam. Secara ekonomi mereka juga masih membutuhkan dunia Islam. Negara dengan produksi minyak terbesar itu ya ada di dunia Islam. Tapi nggak bisa lepas simbiosis mutualisme. Barat tidak bisa lepas dari dunia Islam karena ketergantungan secara ekonomi, misalnya karena minyaknya. Tapi juga Islam tidak bisa melepaskan dari ketergantungan kepada dunia Barat karena selain itu banyak kebutuhan, banyak proyek-proyek besar di dunia ini yang dihasilkan dari Barat. Nah, karena ini agama kemudian dipersepsikan hanya sebagai sebuah produk budaya saja, ya. Agama hanya dijadikan sebagai produk budaya dan metode hermeneutika diterapkan untuk menafsirkan kitab suci. Orang Barat melakukan penafsiran kitab suci melalui pendekatan hermeneutik, teks-teks kitab suci, ya. Nah, dalam beberapa banyak kasus misalnya, Islam itu hanya dipandang secara parsial. Kenapa parsial? Karena di dalamnya dipisahkan antara nilai-nilai yang holistik dan dikaji melalui perspektif
eksternal, bukan berdasarkan wahyu. Ya, itu yang terjadi. Nah, karena itu maka pengkajian Islam dengan paradigma Barat ini harus kita antisipasi, harus kita lihat sebagai sebuah eh, apa namanya, sebuah eh, eh, tantangan agar kita carikan solusi. Kenapa? Balik ke atas ini. Kenapa? Karena itu perlu islamisasi ilmu pengetahuan. Oke, paradigma yang sekarang kita bangun melalui mata kuliah ini, pemahaman, pengetahuan, harapannya nanti bisa membekali mahasiswa yang akan berkuliah di prodi ini sampai semester akhir dengan tetap menjadikan paradigma keilmuan Islam dalam konteks kemajuan ilmu pengetahuan. Ya, bagaimana bentuknya? Apakah internalisasi, apakah integrasi, ya, islamisasi ilmu pengetahuan itu, apakah nanti misalnya hanya menginsersi saja. Nah, itu pembahasannya akan kita lanjutkan di poin berikutnya, terutama nanti akan kita lihat bagaimana para tokoh ilmuwan, bagaimana orang-orang yang selama ini berjuang mengkampanyekan islamisasi ilmu pengetahuan. Siapa itu? Di dalam buku kita, dalam buku karangan saya itu ada Nakib Al-Atas, Ziauddin Sardar, Ismail Roji Al-Faruqi, Said Hussein Nasr, dan Ar-Mahdi Mahsyir. Ya. Nah, lima tokoh ini yang banyak mengkampanyekan islamisasi ilmu pengetahuan. Dan produk dari islamisasi ilmu pengetahuan saat ini yang paling nyata dan real adalah perubahan atau transformasi IAIN menjadi UIN. Itu adalah bagian dari produk islamisasi ilmu pengetahuan. Kita tidak ingin lagi memisahkan antara agama, ilmu agama dengan ilmu umum. IAIN dulu semua. Oke, terputus ya. Saya lanjutkan karena kita sudah sebentar. Oke, ya. Oke, tadi terputus karena sinyal. Oke, jadi secara keilmuan eh, kampanye besar proyek Islamisasi ilmu pengetahuan yang atau bentuk untuk kembali atau mengembalikan kejayaan ilmu pengetahuan Islam di dunia saat ini tentu harus terus kita jaga sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang mahasiswa, dosen. Kita harus sama-sama untuk terus apa namanya berikhtiar ya bentuk cara kemudian implementasinya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jim menganalisis, mereview pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh yang fokus dalam proyek Islamisasi ilmu pengetahuan ini
termasuk 5 tokoh yang ada dalam buku kita di pertemuan selanjutnya ya. Baik, saya kira demikian materi kita. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan.